Oke, halo semuanya. Kali ini kembali lagi di podcast Andin. Nah, ini kan udah bulan April ke Mei nih. Ini pasti banyak banget orang-orang di luar sana yang sedang mencari kampus atau daftar-daftar kampus gitu ya. Nah, teman-teman, di saat orang lain itu bingung untuk daftar di mana atau ketolak nih, aduh aku mau daftar di mana lagi. Tapi di sisi lain ada narasumber kita yang bisa diterima di dua universitas di Jawa Tengah sekaligus nih, teman-teman. Langsung saja ya kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Kak Azhar. Kan Kak, halo. Halo. Iya, sebelumnya terima kasih ya Kak, karena Kakak sudah menyempatkan waktu dari mana ya, Magelang Kota ya. Betul Dari sekali. Magelang Kota jauh-jauh ke Borobudur bagian pelosok ini ya. Kaget saya ternyata sejauh ini pojok banget ini ya. Iya Kak. Ya, jadi tadi perjalanannya gimana Kak? Alhamdulillah lancar, walaupun tadi sedikit ada kesasar ya. Oh iya. Tapi macet gak? Enggak sih, aman. Oke. Di sini kita mau ngajak Kak Azhar untuk flashback sedikit ya Kak, tapi bukan tentang mantan ya Kak, tentang perjuangan Kakak untuk mencari kampus gitu. Boleh. Nah, nanti boleh diverifikasi ya Kak, saya dapat info kalau Kakak itu pernah daftar SNBT dan gelombang 1 mandiri tapi sempat ketolak dan tiba-tiba Kakak keterima nih di dua kampus sekaligus gitu ya Kak, UNES sama Untidar gitu ya. Betul sekali. Oh iya, itu betul. Betul. Ya, sekarang coba Kakak ceritakan Kakak waktu ketolak SNBT dan ketolak gelombang 1 di Mandiri ya. Di Mandiri itu kayak gimana nak Kak perasaannya? Pasti ngedown kan? Gimana gak ngedown ya? Pas SNBT itu kan karena udah nggak keterima di Jebel juga. Iya. Itu aja udah sedih ya. Malah SNBT saya kan ngambil di UNES. Iya. Ngambil satu prodi doang, itu all-in ke satu fakultas dan satu prodi. Iya. Di fakultas keguruan, prodi bimbingan konseling. Gagal ya, di SNBT gagal akhirnya. Mungkin karena belajarnya kurang. Terus akhirnya setelah merasakan kayak aduh nggak keterima ya kan, saya punya ide untuk meminta kakak saya yang kebetulan itu seorang guru, dulu juga kuliahnya di UNES. Iya. Jadi saya minta untuk diajari beberapa materi yang kakak saya kuasai. Jadi setiap saya pulang sekolah itu kan jam 3:30 ya. Biasanya itu saya main sampai malam ya. Nah, akhirnya karena ketolak SNBT itu saya mengevaluasi diri saya. Akhirnya setiap jam 7 malam habis isya itu meluangkan waktu antara 1 sampai 2 jam untuk belajar mandiri dengan kakak saya terkait materi di SNBT. Terus itu setelah ketolak SNBT Kakak langsung daftar Mandiri Gelombang 1 itu BK lagi di jurusan BK di Universitas Negeri Semarang. Betul sekali. Masih setia dengan prodi bimbingan konseling. Oh iya, tadi kenapa sih Kakak tuh pengen banget sama prodi itu? Karena waktu saya SMA itu saya gimana ya, ada satu guru itu yang membuat saya merasa ada gitu di sekolah, merasa diajari lah. Ada satu guru namanya itu Babeh. Dia tuh guru bimbingan konseling yang ngurusi saya lah pokoknya. Oh ya, tapi waktu gelombang pertama itu kan Kakak udah berarti udah 2 kali ditolak gitu ya? Betul. Nah, itu gimana sih perasaannya? Kayak terus apa yang membuat Kakak bisa bangkit lagi gitu, bangkit untuk belajar lagi, atau mungkin apa yang Kakak lakukan gitu setelah itu dan setelah itu bisa diterima di dua universitas ini? Jadi setelah SNBT gagal, saya mendaftar lagi di gelombang 1 prodi bimbingan konseling juga. Iya. Saya gagal lagi. Itu asli sangat-sangat sakit hati sebenarnya ya, karena kan harapan orang tua juga ada. Gak cuma orang tua, malah kakak-kakak saya yang ikut ngebantu malah gagal ya kan. Iya. Terus akhirnya setelah gelombang 1 itu gagal juga, yang awalnya cuma 1 sampai 2 jam belajarnya sama kakak saya,
ditingkatkan lagi sehari bisa sampai 5 jam ya, dari pagi bangun tidur. Kan itu udah mulai nggak masuk tuh SMA, bangun tidur udah mulai belajar secara mandiri. Terus pas siang itu kayak ngerjain soal-soal buku SNBT UTBK itu loh, yang tahun 2025. Terus setelah itu jam 7 belajar lagi sama kakak saya itu, mengevaluasi soal-soal yang telah dikerjakan. Nah, sejamnya lagi nanti mempelajari materi selanjutnya. Berarti itu seharian kakak all in untuk belajar ya. Betul sekali. Nah, itu setelah itu gimana tuh? Kakak daftar lagi kan gelombang 2. Nah, itu di gelombang 2 itu kan persiapannya seharian itu, tapi ada lagi nggak kayak misal kakak cari les-lesan atau mungkin ya beneran sama kakaknya gitu? kebetulan kan karena ada kendala untuk kelas-kelasan ini. Iya. Nah, saya memutuskan untuk ya lebih efektif belajar sendiri dan bersama kakak saya itu. Berarti kan hasil dari seharian belajar itu kan bisa diterima di gelombang 2 di UNES dan juga sekaligus keterima di Universitas Tidar. Nah, gitu ya, Kak. Nah, itu tuh Kakak perasaannya gimana nih? Kan waktu itu ditolak terus tiba-tiba keterima 2. Perasaannya bingung atau mungkin sombong gitu ya, Kak? Jujur yang pertama pasti sangat sombong ya, karena keterima di 2 univ setelah 2 kali gagal ya kan. Sombong lah pasti. Waktu saya buka itu saya langsung laporan ke kedua orang tua saya. Jadi kan gelombang 2 sama yang Untidar ini pengumumannya dalam waktu nggak jauh gitu loh. Hari ini pengumuman dari UNES, besoknya dari Untidar. Iya. Nah, setelah pengumuman dari hari Untidar itu nggak ada waktu lama lah, langsung rapat sekeluarga itu mau milih yang mana. Ya Kak, jadi ini kan tiba-tiba kakak mendarat di Universitas Tidar, padahal awalnya itu kakak pengen banget di UNES. Nah, itu tuh milihnya karena apa sih Kak? Lokasinya atau jurusannya gitu? Tiba-tiba kakak pengen jadi guru aja nih, guru bahasa Indonesia, atau mungkin ada bisikan-bisikan lain gitu Kak? Jujur awalnya tuh masih sempat pengen ke UNES ya, karena kan dari segi pendidikan keguruan tuh terkenalnya UNES kan, UNES sama UNY kan. Iya. Cuman ya karena nggak tahu ya, menurut saya di Untidar ini akan ada suatu perkembangan Gebrakan lah, baru. iya, gebrakan baru yang bisa menjadi universitas unggulan. Iya. Terus nih Kak, sekarang pesan dan kesan kakak kepada orang-orang di luar sana yang sedang sibuk mencari kampus atau sibuk daftar-daftar kampus gitu Kak. Pesan dari saya sih ya, kalian fokuslah belajar, nggak usah terlalu banyak main. Iya. Terus jangan pernah menyerah. Ingat, kalau tidak ada jalan menuju apa yang kalian inginkan, buatlah jalan kalian sendiri. Iya, bagus sekali Kak, mantap banget ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak sudah berkenan jadi narasumber saya di pagi hari ini, dan terima kasih sudah berbagi pengalaman dan berbagi cerita yang mungkin bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman yang nonton video ini. Nah, buat kalian yang lagi sibuk cari kampus atau yang mungkin bingung nih mau kuliah atau daftar di mana, tetap semangat ya, karena perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Sudah, sekian saja video podcast kali ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.